Apa itu bisnis internasional? Definisi bisnis internasional, bentuk paling tradisional dari bisnis internasional adalah investasi dan perdagangan internasional. Perdagangan internasional mengacu kepada pertukaran produk dan juga jasa yang melintas batas negara. Perdagangan ini melibatkan produk dan juga jasa. Pertukaran dalam perdagangan internasional dalam bentuk ekspor dan juga impor. Bisnis internasional merupakan seluruh transaksi bisnis oleh swasta dan juga pemerintah yang melibatkan dua atau lebih negara. Kegiatan bisnis ini bagi pihak swasta memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan bagi pemerintah, kegiatan bisnis ini bukan hanya untuk keuntungan semata, akan tetapi juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial. Ada beberapa alasan sebuah perusahaan ikut serta dalam kegiatan bisnis internasional. Di antaranya adalah untuk memperbesar penjualan, yang kedua yaitu untuk mengakuisisi sumber daya. Apa tujuan bisnis internasional? Tujuan bisnis internasional ini ada 5, yaitu menaikkan devisa negara. Imbas dari negara mendapatkan nilai devisa yang tinggi, yaitu dapat mempengaruhi aspek pertumbuhan ekonomi, mempengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor, dan juga mempengaruhi ekstensi tenaga kerja. Yang kedua, memenuhi kebutuhan manusia. Bisnis internasional juga bertujuan untuk mempengaruhi kebutuhan banyak orang. Dalam hal ini, suatu negara menjalin kerjasama dengan negara lain untuk dapat memiliki produk atau sumber bahan baku yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Yang ketiga, ada memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan. Tujuan dari bisnis internasional berikutnya adalah untuk memperluas pasar. Sebagaimana diketahui, perusahaan atau pabrik hanya akan memproduksi berdasarkan permintaan saja. Yang keempat, transfer teknologi modern. Saat ini, bisnis internasional juga mengekspor dalam bentuk teknologi modern. Misalnya, negara maju berhasil menciptakan teknologi terbaru, kemudian dikirimkan ke negara-negara yang membutuhkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemudian yang terakhir, ketika devisa naik, maka diharapkan negara tersebut bisa memakmurkan rakyatnya. Misalnya, dengan menambahkan lapangan pekerjaan atau dengan program yang sesuai dengan kebijakan pemerintah itu sendiri. Manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Menurut Gaul, manajemen sumber daya manusia internasional adalah proses memperkerjakan, mengembangkan, dan memberi penghargaan kepada individu dalam organisasi internasional atau global. Manajemen sumber daya manusia internasional dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu menekankan manajemen lintas budaya, melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional, dikembangkan dari hubungan industrial kooperatif dan literatur MSDM, dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan juga menganalisis sistem SDM di beberapa negara, dan juga berusaha untuk memberikan fokus pada aspek MSDM di perusahaan-perusahaan multinasional. Perbedaan manajemen SDM dengan manajemen SDM internasional. Internasional lebih hebat daripada bisnis domestik. Misalnya kegagalan ekspatriat dan juga rendahnya kinerja dalam penugasan internasional adalah masalah-masalah potensial yang berbiaya sangat tinggi. Aspek lainnya adalah risiko keamanan. Banyak perusahaan multinasional harus mempertimbangkan risiko politik dalam keamanan penugasan internasional. Pengaruh-pengaruh eksternal yang lebih luas, yaitu faktor-faktor eksternal yang utama yang mempengaruhi MSDM global adalah tipe pemerintah, keadaan ekonomi, dan juga praktik-praktik ketenaga kerjaan di setiap negara yang berbeda-beda. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kemajuan ekonomi negara-negara di dunia. Tidak ada satu pihak pun di dunia ini termasuk negara yang mampu memenuhi semua kebutuhannya, termasuk kebutuhan barang dan juga jasa. Menurut sejumlah ahli, jika perekonomian dunia ingin makmur dalam suasana yang begitu berubah seperti sekarang, perdagangan harus memainkan peranan vital. Pada bagian lain dikatakan bahwa kemakmuran ekonomi di banyak negara secara luas tergantung kepada perdagangan internasional. GATT atau General Agreement on Tariff and Trade adalah sebuah perjanjian internasional yang dibuat untuk memfasilitasi perdagangan internasional
dengan cara mengurangi tarif dan juga hambatan perdagangan lainnya. GATT mulai berlaku pada tahun 1948 dan bertujuan untuk menciptakan perdagangan bebas yang lebih adil di antara negara-negara yang terlibat. Meskipun awalnya efektif dalam memperbaiki sistem perdagangan global, GATT akhirnya digantikan oleh WTO atau World Trade Organization pada tahun 1995. World Trade Organization atau WTO sendiri merupakan organisasi internasional yang mengatur aturan perdagangan antara negara dan juga bertugas untuk memfasilitasi negosiasi perdagangan, menyelesaikan sengketa perdagangan, serta memantau kebijakan perdagangan negara anggotanya. WTO lebih luas cakupannya dibanding GATT, mencakup berbagai aspek perdagangan, termasuk layanan, hak kekayaan intelektual, dan juga kebijakan investasi.